Halo, jumpa lagi bersama saya, Henta Orista. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, konten kali ini saya mau ngomongin tentang sepeda fiksi lagi. Jadi, kalau yang nggak berminat, silahkan boleh skip aja. Nah, ini adalah bentuk sepeda fiksi saya. Sekilas tampak seperti sepeda balap, dan orang-orang mengiranya ini bisa ngebut. Karena banyak yang mengira seperti itu, makanya saya juga penasaran dan saya ingin berbagi nih. Kira-kira kalau sepeda fiksi itu batas kecepatannya bisa mencapai berapa? Saya mencoba menggali informasi dari beberapa artikel. Ya, kalau zaman sekarang sih lebih mudah ya. Minta bantuan di Google atau browsing. Ini adalah salah satu artikel yang saya temukan ya. Saya ambil dari lokabikes.com. Di artikel ini dijelaskan dengan menggunakan rasio 2,6 sampai dengan 3 yang paling banyak orang pakai, dan juga ini digunakan di tempat yang datar dan mungkin juga lengang gitu ya suasananya ya. Kecepatan sepeda fiksi itu bisa mencapai sekitar 30 km per jam hingga 34 km per jam. Namun karena masih penasaran, saya mencoba untuk mencari artikel yang lain. Dan di artikel ini, saya ambil dari m.upway.b. Untuk pemula atau pesepeda pemula, kecepatan rata-rata adalah 20-25 km per jam. Nah, karena di sini tidak dijelaskan kalau ini adalah kecepatan sepeda fiksi, jadi saya rasa ini adalah kecepatan bersepeda dengan jalan santai gitu ya, atau pakai sepeda yang lain tapi jalannya itu ya biasa aja gitu, nggak di push. Kemudian saya mencari artikel yang berikutnya. Artikel ketiga saya ambil dari roadbikebasics.com. Nah, jujur aja saya masih kesulitan untuk mencari pengetahuan ya, kecepatan sepeda fiksi itu bisa sampai berapa, atau kelas-kelasnya buat misalnya kayak di sini ada tulisan ya, beginner, average rider, regular training, dan juga profesional. Susah cari artikel yang seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman punya artikel atau tahu nih sumber tentang sepeda fiksi yang lebih lengkap, boleh ya berbagi di kolom komentar. Kemudian kalau kita cermati di sini ya, level pengalamannya ada 4. Ada beginner, average rider, regular training, dan juga profesional. Setiap level pengalamannya memiliki kecepatan rata-rata ya. Karena saya tinggal di Indonesia, lebih enak tuh lihatnya dalam satuan kilometer per jam. Untuk level beginner itu rata-ratanya adalah 10 mil per jam atau 16 km per jam. Untuk average rider 15 mil per jam atau 24,14 km per jam. Regular training itu 20 mil per jam atau 32 km per jam. Dan juga profesional, rata-ratanya sekitar 25 mil per jam atau 40,23 km per jam. Dari pengetahuan yang saya bagikan tadi, saya mencoba untuk memacu sepeda fiksi yang saya miliki. Tapi ingat ya, kecepatan sepeda fiksi itu terpengaruh dengan rasio gear dari sepeda yang kita pakai. Ini adalah data pertama saya untuk menempuh jarak 6,55 km dengan kecepatan rata-rata sekitar 19,6 km per jam. Kemudian untuk data yang kedua, saya menempuh 6,59 km dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam. Untuk data yang ketiga, saya menempuh 9,15 km dengan kecepatan rata-rata 18,9 km per jam. Dan data yang keempat atau yang terakhir, saya menempuh 7,93 km dengan kecepatan rata-rata 18,5 km per jam. Nah, di bagian akhir ini saya menampilkan grafik data ya, kecepatan maksimal yang bisa saya peroleh
dari keempat data atau 4 kali bersepeda saya menggunakan sepeda fiksi. Kecepatan optimal yang bisa saya peroleh adalah sekitar 28 hingga 29,6 km per jam. Tentunya ini bukan jenis jalan yang datar ataupun lengang ya, tapi ada juga jalan yang naik, turun, rame, bergelombang, dan ya intinya berkelok, nggak cuma jalan lurus, lengang gitu ya. Jadi kesimpulan dari konten yang saya sampaikan ini adalah kecepatan sepeda fiksi itu terpengaruh dari rasio gear dari sepeda itu sendiri, gear depan dan juga gear belakang. Kemudian yang kedua tentunya adalah frame ataupun juga material yang dimiliki oleh sepeda fiksi. Yang ketiga, kondisi dari jalanan yang dilalui. Dan yang keempat itu adalah kemampuan dari pengendaranya, stamina, teknik, dan juga pengalamannya. Nanti kalau kalian punya pengalaman berkendara atau memacu sepeda fiksi, boleh dong berbagi di kolom komentar. Sekian konten dari saya. Terima kasih telah menonton. Like bagi yang suka, dislike bagi yang gak suka. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di konten yang lainnya.